Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran informatika untuk kelas 11 dengan tema fungsi statistika. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dulu sebelum kita mulai. Al-Fatihah. Selesai. Langsung saja kita mulai. Statistika biasanya berhubungan dengan metode pengumpulan data, analisis, dan penafsiran data. Microsoft Excel memberikan fasilitas tersebut untuk memudahkan dalam pengolahannya. Contohnya yang ada di kotak berwarna merah yaitu distribusi data. Langsung saja, fungsi statistika yang pertama yaitu sum atau summary, dari kata summary yang artinya adalah menjumlahkan. Digunakan untuk menilai data di dalam suatu range tertentu. Rumusnya sama dengan kemudian range data, kemudian enter. Jadi harus diakhiri dengan enter. Contohnya bisa kalian lihat di bawah, di bagian bawah slide, ya. Sama dengan kemudian sum dalam kurung B3 itu sebagai sel awal sampai dengan B7 sebagai sel akhir. Jadi tanda titik 2 digunakan artinya itu sampai dengan. Kemudian saya lanjutkan. Yang kedua yaitu average. Average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata data di dalam suatu range tertentu. Rumusnya sama dengan average dalam kurung range data, yaitu sel awal sampai dengan sel akhir. Dalam contoh itu kita menggunakan baris yang kita hitung dalam rata-rata, ya. Tetapi dari sum tadi, ya, kita menghitungnya menggunakan kolom, ya. Berarti ke bawah, kalau average-nya ini ke samping. Sebenarnya ke bawah atau ke samping sama saja. Tinggal selnya yang diubah. Kemudian yang ketiga yaitu max. Max atau maksimum digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain. Rumusnya
sama dengan max kurung buka rank data, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Kemudian yang keempat adalah min. Min dari kata minimum, ya, digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain. Rumusnya sama dengan min kurung buka rank data kurung tutup, kemudian enter. Jadi enter itu tidak boleh dilupakan. Ya. Kemudian yang kelima yaitu count. Ya. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data. Ya. Jangan keliru, kalau menjumlahkan data itu menggunakan sum, tapi kalau menghitung banyaknya data menggunakan count. Ya. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data angka atau numerik saja yang ada di dalam sebuah ring. Ya. Jadi hanya angka saja. Rumusnya sama dengan count, kemudian dalam kurung ring data. Terus enter. Kemudian yang ke-6 yaitu counta. Ya. Counta digunakan untuk menghitung banyaknya data, ya, yaitu angka dan huruf yang ada di dalam sebuah rank. Jadi ini datanya bisa berupa angka dan huruf. Kalau count saja itu hanya angka, tapi kalau counta bisa numerik atau angka, bisa juga huruf. Contohnya seperti di bawah, ini ada count J2 sampai dengan J8. Itu nanti hasilnya adalah 7. Ya. Kemudian yang ke-7 ini adalah count if. Ya. Count if digunakan untuk menghitung banyaknya data, angka, dan huruf di dalam sebuah rank dengan kriteria tertentu. Ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai yang sama. Ya. Nilai yang sama itu ada berapa? Ya. Contohnya, misalkan dalam suatu kelas, kita harus menentukan laki-laki dan perempuan. Ini kita bisa menggunakan count if. Contohnya, misalkan kita akan menghitung anak laki-laki dalam data tersebut. Ya, rumusnya adalah count if kurung buka ring data titik koma kriteria, ya, kurung tutup enter. Contohnya yaitu count if, ya, sama dengan count if
dalam kurung T2 sampai dengan T8 kriterianya adalah laki-laki. Karena ini berupa karakter, maka diberi tanda petik 2. Tapi kalau kriterianya angka atau numerik, tidak usah diberikan tanda petik. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu count blank. Count blank digunakan untuk menghitung banyaknya data yang tidak mempunyai nilai, ya, atau nol, ya. Atau dalam himpunan itu himpunan kosong, bukan nol, tapi kalau kosong. Kalau nol itu mempunyai nilai, yaitu nilainya nol. Ya, ini. Rumusnya sama dengan count blank, kemudian rank data, ya, kemudian enter. Kemudian yang terakhir, ya, sebenarnya masih banyak, tapi ini saya perkenalkan 9 saja. Ya. Yang ke-9 ini adalah rank. Ya. Rank digunakan untuk mencari urutan atau ranking di dalam sebuah tabel. Nah, rumusnya sama dengan rank, bukan ya, rank dalam kurung buka sel yang akan kita bandingkan, kemudian ada tanda dolar, kemudian rank data. Ya. Contohnya sama dengan rank dalam kurung buka J2 titik koma. Titik koma adalah pemisah, ya, antara sel dengan rank data. Tanda string J, tanda string 2, sampai dengan tanda string J, tanda string 6. Ini artinya adalah rank data tersebut harus dikunci atau diabsolutkan agar terhindar dari kesalahan. Demikian yang saya sampaikan. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu soal latihan. Coba perhatikan tabel berikut. Ya. Kalau perlu kamu dicatat, ya, atau disalin tabelnya, tabel tersebut. Kalau sudah, perhatikan ketentuannya. Ketentuan yang pertama, perhatikan dengan cermat tabel tersebut dan salin ke buku. Ya. Kemudian yang kedua, isilah sel-sel yang kosong dengan benar dan sesuai dengan rumus fungsi statistika. Ya. Dijawab dulu menggunakan pensil untuk oret-oretan mungkin. Ya. Kemudian jawabannya yang ditulis di sel adalah rumusnya, bukan angka atau nilainya. Saya ulangi lagi, jawaban yang ditulis di sel adalah rumusnya,
bukan angka atau nilainya. Jawaban ditulis di buku catatan, ya. Kemudian diberi nama, kelas, dan nomor urut, ya. Kemudian difoto. Jadi sebelum dikirimkan ke saya, ya, jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor urut, baru difoto. Kemudian kirim ke nomor WA saya, ditunggu sampai jam 20 WIB. Demikian untuk mapel informatika yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ya. Jangan lupa pesan Ibu, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.